Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video Jakatalip pada episode yang ke-86. Kali ini kita mencoba untuk menyelami di dalam tema roh nurani tentang rasa tersinggung. Di dalam kehidupan ini terkadang kita sering merasakan sebuah perasaan tersinggung ya, saat kita itu mendengarkan pembicaraan atau mungkin mendengarkan ucapan-ucapan orang lain. Kita masih sering mengalami situasi di mana batin kita itu merasa tersinggung. Perasaan ini menggambarkan bagaimana kita sedang marah, kita sedang tidak merasakan enak di dalam kebatinan kita, saat ada sisi-sisi yang mungkin selama ini tersembunyi atau kita sembunyikan. Orang lain itu mencoba untuk menyampaikan walaupun secara tidak sengaja. Apalagi kalau ucapan orang lain itu dilakukan dengan sengaja, tentu ini akan membuat kita menjadi gerah, membuat kita ini bisa meledak-ledak. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di mana kita mengalami ketersinggungan. Nah, yang jadi persoalan terkadang bahwa peristiwa ini adalah menggambarkan bahwa jika kita masih sering merasakan ketersinggungan, itu menggambarkan bahwa kita masih terlalu banyak menyimpan ego kita. Kita masih terlalu banyak meyakini bahwa kebenaran itu tidak ada di tempat lain selain di tempat kita sendiri. Sehingga saat ada orang lain menyampaikan sesuatu yang baru, menyampaikan kesaksian yang berbeda dengan yang kita miliki, maka kita akan menjadi sangat tersinggung. Nah, ketersinggungan ini bisa juga kita merasakan sakit hati. Sakit hati ini akhirnya kalau tidak bisa kita kendalikan, maka akan menjadi reaktif, akan merubah rasa ketersinggungan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, yang bisa mewujud di dalam tindakan. Ketersinggungan itu bisa menyulut kemarahan kita. Namun di sini terkadang saya ingin menyampaikan, karena banyak sekali saudara-saudara kita ini yang bertanya, dia sudah bertahun-tahun mencoba mempelajari spiritualitas, namun di dalam perjalanannya masih juga sering mengalami ketersinggungan. Nah, rasa ketersinggungan ini menjadi bagian hambatan menurut saudara-saudara kita ini. Saya ingin menyampaikan terkadang memang rasa tersinggung atau ketersinggungan ini juga menjadi bagian yang harus kita kelola dengan baik, harus kita sadari dengan baik.
kita juga harus mampu merasa bahwa kebenaran ini tidak mutlak ada di dalam diri kita. Orang lain pun itu juga memilikinya. Kita juga tidak boleh membangun hidup ini dengan ego. Nah, di dalam spiritualitas terkadang ketersinggungan ini bisa terjadi di mana-mana, kapan saja. Ya, entah itu di dalam sebuah kegiatan apa, entah itu dalam pembicaraan apa, itu bisa terjadi di dalam diri kita. Tanggung jawab kita di dalam rohani ini adalah mengendalikan diri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kecuali menyalahkan diri kita sendiri yang memang kita masih perlu berbenah. Kita tidak perlu marah dengan orang lain kalau itu memang kenyataan yang selama ini kita simpan. Kita tidak perlu tersinggung kalau memang itu sebenarnya adalah aib yang selama ini kita tutupi rapat-rapat. Ya, mungkin bisa juga ketersinggungan ini menjadi bagian jalan kita untuk menyadarinya bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sikap perbuatan kita terhadap diri kita sendiri. Menyimpan sesuatu yang sangat tidak baik, menyimpan sampah-sampah rohani. Nah, Jagat Alit terkadang mengajak kita semua untuk membangun spiritualitas, mengenali diri sendiri, lalu kita mencoba untuk mengendalikan diri secara baik. Pengendalian kita itu agar salah satunya dengan keadaan kita yang mungkin sensitif itu bisa kita kendalikan, sehingga kita bisa menempatkan diri dimanapun juga, kapanpun juga, bisa menerima apapun yang disampaikan orang lain dengan baik, tanpa harus tersinggung, tanpa harus marah, tanpa harus lalu membalas kemarahan itu di dalam wujud dendam. Jelas di dalam spiritualitas, rasa tersinggung ini menjadi sesuatu PR bagi kita yang harus selalu kita kendalikan. Ya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi perbuatan yang dilakukan orang lain sehingga kita ini menjadi tersinggung adalah peristiwa yang bukan kebetulan. Peristiwa yang mungkin juga ini ditujukan kepada kita agar kita segera berbenah. Terkadang nurani ini begitu pedulinya terhadap diri kita supaya kita ini menjadi selamat di dalam masa-masa pemurnian. Namun kadang kita juga merasa belum siap. Kadang kita juga masih merasa belum pantas untuk intan menjalani kehidupan seperti itu. Begitu banyak sapaan Gusti di dalam diri kita. Salah satunya lewat roh nurani kita yang menunjukkan dalam peristiwa yang tidak mengenakan saat kita merasa tersinggung. Ya. Di dalam spiritualitas, rasa ketersinggungan ini juga disebut sebagai peristiwa kasih yang membuat kita itu tersadar dan kembali pada jalan yang memang sudah disiapkan Gusti kepada kita. Nah,
Sebagai kuncinya, kita harus mampu mengendalikan diri. Untuk mengendalikan diri kembali, kita harus mengenali diri kita ini secara baik. Kita harus kembali kepada diri kita, agar kita bisa mengenali secara utuh siapa sesungguhnya diri kita ini. Begitu perkataan, semoga uraian singkat ini tentang rasa ketersinggungan ini yang masih juga kita rasakan sampai saat ini menjadi perhatian kita pula saat kita mencoba melangkah di dalam spiritualitas, sehingga kita bisa merubah energi negatif yang terjadi di dalam peristiwa ketersinggungan ini menjadi energi yang positif untuk segera kembali mendekat kepada Gusti. Demikian perkataan, semoga video yang ke-86 ini bisa menjadikan kawruh kita di dalam menapai kehidupan ini dan menjadi inspirasi panjenengan semua dalam rangka membangun dharma-dharma yang baik. Matur nuwun perkataan, kita berjumpa lagi pada tayangan-tayangan selanjutnya. Rahayu.